Assalamualaikum para lender dana syariah. Hari ini, sejak siang tadi, saya menghubungi 5. 2 yaitu otoritas dari yang berkaitan dengan dana syariah, yaitu MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap umat Islam, terhadap lembaga-lembaga yang membawa nama Islam, syariah, anti riba, dan istilah-istilah Islam lainnya. Yang kedua, saya menghubungi APSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Dan yang tiga ini adalah promotor yang mempromosikan tentang dana syariah Indonesia. 1, Dude Herlino sebagai ikon dari dana syariah. Yang kedua, Helmi Yahya. Dan yang ketiga itu Dewi, channel YouTube Kasih Solusi. Berikut ulasan dari dokumentasi saya menghubungi mereka. Hari ini saya menghubungi mereka para promotor, yaitu mereka yang mempromosikan dana syariah. Siapa sajakah mereka? Helmi Yahya, di channel YouTube Helmi Yahya Bicara mengundang dana syariah. Kemudian Dewi, di channel YouTube Kasih Solusi, sempat mengundang dana syariah, walaupun saya cari nggak ketemu sekarang. Kemudian MUI, Facebook MUI, baik itu MUI Pusat, MUI Jatim, dan juga MUI Bali. Saya awali dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Mengapa kok saya menghubungi MUI? Di Bali ada, jaraknya sekitar 10 km dari tempat saya tinggal. Saya belum ada kesempatan untuk ke sana. Nanti ketika saya ada kesempatan ke MUI Bali, saya nanti akan berkunjung ke MUI Bali. Alasan mengapa saya menghubungi MUI, karena mereka punya otoritas. Karena MUI adalah otoritas dari istilah-istilah Islam. Platform-platform yang membawa nilai-nilai Islam. Platform-platform yang mengatasnamakan syariah, mudharabah, anti riba, ekonomi Islam, maka saya berkirim surat ke MUI. Tadi siang jam 11:55, waktu Indonesia bagian tengah ya. Isi suratnya, Assalamualaikum, apakah MUI sudah mendapat berita tentang fraud investasi urun dana syariah? Saya satu dari ribuan korbannya. Kami meminta kepada MUI untuk membantu umat yang terjebak situasi ini. Jujur, kami terpengaruh untuk gabung dalam investasi halal ini karena sistem syariah, mudharabah, anti riba, dan istilah Islam lainnya. Mohon balasannya. Alasan mengapa saya berkirim pesan singkat, alasannya dibalas pun saya tidak menjamin ya. Makanya saya pancing dengan pesan singkat dulu. Nanti kalau ada balasan, baru saya ketik secara lengkap kronologinya. Dan belum ada balasan. Kemudian di Instagram. Ini adalah Instagramnya Dude Herlino. Dude Herlino dan istrinya Alicia Subandono itu adalah pionir ya. Dia adalah ikon dari dana syariah. Dikarenakan kredibilitasnya bagus dengan film-film religinya, maka saya sedikit banyak terpengaruh ya. Ketika Dude Herlino ini menjadi pionir, menjadi ikon dari promotor dana syariah. Maka saya menghubungi Instagram dari Dude Herlino. Ada kabar apa DSI Om? Saya gabung di DSI karena fans kepada Anda. Sama? Saya pesannya singkat dikarenakan dibalas pun saya nggak tahu akan dibalas atau tidak. Dan dari pencarian di Telegram ada lender yang membagikan screenshotnya ya. Namanya Galih. Dan jawaban dari Alisa dan Dude di Instagramnya. Terima kasih Mas Galih untuk kontennya. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi saat ini. Saya juga berharap dana syariah bisa menjawab dan menjelaskan atas hal ini.
Saya akan bersama dengan yang lain akan ikut mengawal masalah ini. Masih template ya, jawabannya masih template. Dan saya iseng bertanya kepada AI. Saya bertanya kepada AI, apa yang sudah Dude Harlino sebagai promotor dana syariah lakukan untuk mengembalikan dana lender? Jawaban dari AI adalah, berdasarkan hasil penelusuran yang saya peroleh, tidak ada informasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Dude Harlino sebagai promotor dana syariah. Figur politik yang aktif menangani kasus gagal bayar dana syariah Indonesia adalah Haris Turino, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Jadi bukannya Dude Harlino yang memberikan jawaban yang membantu kita, malah ya alhamdulillah sih ada satu anggota DPR, Pak Haris Turino, yang membantu kita di fraksi 11 ya. Mudah-mudahan beliau konsisten membela hak-hak kita sebagai lender dana syariah. Jadi ini sampai setengah hari ini, dari jam 12 tadi, 12:05, ini sudah malam, belum ada balasan ya. Jikalau nanti ada balasan, saya akan berkabar kawan-kawan. Di MUI sudah, di Dude Harlino sudah, sekarang Kasih Solusi. Ya, Kasih Solusi ini adalah channel YouTube dengan label-label Islam. Jadi membawa istilah-istilah Islam, kemudian mengundang tokoh-tokoh Islam. Dan seingat saya, Kasih Solusi ini pernah mengundang dana syariah. Dikarenakan di salah satu postingan saya juga ada balasan dari lender yang berkomentar di channel YouTube saya. Saya carikan dulu. Ini dia. Satu komentar dari Geng Bola 21 jam yang lalu berkomentar di channel YouTube saya. Satu lagi, channel Kasih Solusi. Itu juga pernah podcast DSI. Mengajak masyarakat untuk masuk dan jadi lender. Lalu saya kasih balasan. Betul sekali. Menjebak umat Islam memang. Saya lacak lagi, video hilang. Dijawab sama Geng Bola. Ya jelaslah, mereka takut terseret kasus DSI. Maka dari itu, karena saya lupa ingat, maka saya tanyakan kembali di kolom komentar ya. Saya berkomentar di channel YouTube-nya Kasih Solusi di video terbarunya. Isi dari komentar saya, seingat saya, saudara pernah mengundang peer-to-peer lending dana syariah. Sebelum saya menanyakan apa yang sudah Anda lakukan atas derita kami korban gagal bayar dana syariah, saya ingin memastikan apakah DSI pernah ada di channel Anda. Saya sengaja memakai pertanyaan ini dikarenakan saya lupa ingat. Dan walaupun ada juga dari lender yang ingat bahwa Kasih Solusi ini pernah mengundang dana syariah. Ketika saya search di YouTube Kasih Solusi dana syariah, yang ada hanya satu video ini yang tidak menggambarkan tentang bahwa channel Kasih Solusi pernah mengundang DSI ya. Saya berkomentar tadi siang dan sampai malam ini belum ada balasan. Kemudian ini dia channel YouTube dari favorit saya, Helmi Yahya Bicara. Saya ngefans berat sama beliau dari dulu ya, dari saya masih SMP. Kelas 1 SMP itu Helmi Yahya Bicara punya acara sendiri, yaitu Siapa Berani. Karena saya kelas 1 SMP itu masuk siang, saya tiap pagi itu nonton kuis Siapa Berani. Dan sekarang beliau punya channel YouTube sendiri, Helmi Yahya Bicara. Dan saya berkomentar di channel YouTube Helmi Yahya Bicara. Isi komentar saya, pasti saudara Helmi Yahya sudah mengetahui tentang kasus gagal bayar dana syariah kepada lender sejak 3 bulan lalu dan puncaknya sejak 4 Oktober 2025. Sedikit banyak kami para lender terpengaruh dari konten video ini. Upaya apa yang sudah saudara lakukan sebagai tanggung jawab moral kepada kami yang menjadi korban dana syariah?
Saya bertanya tadi siang dan malam ini belum ada balasan kawan-kawan. Dan sore tadi kawan-kawan saya googling, saya searching, dapat info dari grup Telegram bahwasanya ada yang namanya AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Lalu saya berkirim pesan di WA-nya. Assalamualaikum AFSI, saya adalah salah satu lender dana syariah yang sedang gagal bayar. Mohon dibalas. Ya, saya tidak panjang-panjang dalam berkirim pesan. Dengan alasan dapat balasan pun sudah syukur ya. Ini adalah usaha-usaha yang saya lakukan untuk menghubungi mereka para promotor, yaitu mereka yang mempromosikan dana syariah kawan-kawan. Dan juga yang memiliki otoritas tentang yang berbau dengan syariah, anti riba, membawa-bawa Islam, dan lain-lain. Dan belum ada balasan ya, baik itu dari Dude Harlino, dari Helmiaya Bicara, dari MUI, dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Nanti kalau ada balasan saya akan bikin video baru kawan-kawan. Ya, sampai sini dulu berita tentang dana syariah kawan-kawan. Mudah-mudahan ada petunjuk, mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dana kita bisa balik kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.